Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Adabu Talibil Ilm yang ditulis oleh Syekh Dr. Al-Qasim hafizahullahu ta'ala, Imam dan Khatib Masjid Nabawi, ala sahibihi afdalu as-salati wat taslim. Kita memasuki pembahasan adab yang selanjutnya yang diberi judul oleh Syekh dengan huduru durusil ulama, bahwa seorang penuntut ilmu harus mempunyai perhatian untuk menghadiri kajian-kajian, menghadiri majelis-majelis para ulama. Betul bahwa hari ini zaman dan teknologi informasi semakin berkembang, di mana kajian-kajian para ulama, kajian-kajian para masyayikh, para asatidzah dengan mudah bisa kita temukan di YouTube maupun di berbagai platform. Tetapi tetap saja kehadiran kita secara fisik di dalam majelis-majelis ilmu itu sangat penting untuk menambah kuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kehadiran di majelis ilmu itu mengandung keberkahan yang luar biasa, di mana kita secara langsung duduk di sana untuk mendengarkan para ulama menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di sini ada beberapa catatan penting yang diberikan oleh Syekh terkait tentang itu. Yang pertama, kata beliau, al-mar'u bihajatin ilal qurbi minal ulama. Seseorang itu sangat berhajat untuk dekat dengan para ulama. Jadi ini adalah salah satu kebutuhan hidup kita sebagai seorang muslim, itu adalah dekat dengan ulama. Untuk apa? Lilintifa'i bi ilmihim, agar kita bisa mengambil manfaat dari ilmu mereka. Dan yang kedua, wa su'alihim amma yushkilu minal masail. Yang kedua, kita bisa bertanya kepada mereka ketika kita menghadapi persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang muskil, masalah-masalah yang membutuhkan jawaban. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli dzikr, kepada para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Maka sahabat-sahabat sekalian, ketika di tengah-tengah kita tidak ada lagi kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa petunjuk untuk kita itu kemudian digantikan, diwarisi oleh para ulama. Karena itu, sebagaimana seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, kita punya kewajiban untuk berusaha dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga tentu berkewajiban untuk dekat dengan para ulama. Tujuannya dua itu tadi yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, untuk mengambil manfaat dari ilmu mereka. Karena kita membutuhkan petunjuk untuk perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dan petunjuk itu diketahui, diwarisi oleh para ulama
dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kehidupan kita ini tidak lepas dari berbagai persoalan. Ya, tidak lepas dari berbagai pertanyaan, baik pertanyaan yang berkaitan dengan urusan dunia, ya, maupun yang berkaitan dengan urusan akhirat kita, ibadah kita, ya, muamalah kita seperti apa. Maka kita perlu memiliki koneksi yang baik, hubungan yang baik, kedekatan yang baik dengan para ulama itu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, Al-ulama'u billahi wa amrihi hum hayatul wujudi wa ruhuhu. Para ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik dan mengetahui perintah-perintahnya, mengetahui agamanya dengan baik, mereka itulah, kata Ibnu Qayyim, mereka itulah sesungguhnya kehidupan alam semesta ini dan ruh dari alam semesta ini. Jadi sumber kehidupan alam semesta ini dan ruhnya itu ada pada para ulama yang mengenal Allah dan mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Ibnu Qayyim, wala yustaghna anhum tarfat ain. Ya, kita tidak mungkin melepaskan diri, merasa cukup, ya, tidak membutuhkan mereka para ulama itu tarfat ain, sekejap mata pun. Dan itu sahabat-sahabat sekalian, kalau Anda sekarang masih merasa jauh dengan para ulama, maka mulailah membangun kedekatan dengan para ulama. Dan tidak ada cara untuk dekat dengan para ulama kecuali dengan kita hadir dan duduk di majelis-majelis mereka. Kemudian pesan yang kedua, kata beliau, man qaruba minal ulama intafa'a bi ilmihim wa samtihim wa salahihim wa tawadu'ihim. Siapa yang dekat dengan ulama, maka dia akan mengambil manfaat dari ilmu mereka, dari perilaku mereka, dari kesalehan mereka, dan dari ketawaduan mereka. Jadi siapa saja yang duduk, siapa saja yang dekat dengan para ulama, maka para ulama itu seperti yang kita kaji sebelumnya, para ulama itu bisa diibaratkan seperti penjual minyak wangi. Kalau kita dekat dengan mereka, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlimpah dari mereka. Kita akan mendapatkan manfaat dari ilmunya. Ya, ketika kita mendengarkan mereka misalnya menjawab pertanyaan, menjelaskan sesuatu, ya, meskipun mungkin kita bukan orang yang pintar, orang yang cerdas, tapi dengan seringnya kita mendengarkan para ulama itu menjawab, menjelaskan, kita akan mengambil manfaat dari ilmu itu. Yang kedua, kita akan mengambil manfaat dari perilaku mereka, dari akhlak mereka. Maka gaya kita, cara bersikap kita, bahkan mungkin cara berbicara kita, itu akan sedikit banyaknya terpengaruh dengan gaya mereka. Kemudian kita juga akan mengambil manfaat dari salahihim, dari kesalehan mereka. Itulah salah satu nikmatnya bermajelis dengan orang saleh. Maka kita akan terpengaruh dengan kesalehan, sebagaimana sebaliknya bermajelis dengan para ahli maksiat, kita juga akan terpengaruh dengan kemaksiatan mereka. Kemudian yang keempat, wa tawadu'ihim, kita akan terpengaruh dengan sikap tawadu para ulama itu. Faqad manallahu alaihim bifadaila katsirah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan kepada mereka begitu banyak keutamaan, begitu banyak
keistimewaan. Qala al-Ajurri rahimahullah, Al-Imam al-Ajurri rahimahullah mengatakan, al-ulama'u fi kulli halin lahum fadlun azim. Para ulama itu bagaimanapun juga, dalam situasi apapun juga, mereka memiliki keutamaan yang sangat besar. Fi khurujihim li talabil ilm. Ya, mereka memiliki keutamaan besar ya, ketika kita keluar untuk menuntut ilmu dari mereka. Wa fi mujalasatihim lahum fihi fadl. Kalau kita duduk-duduk bermajlis dengan mereka, maka itu juga memberikan keutamaan, memberikan keistimewaan. Wa fi mudzakarati ba'dihim li ba'din lahum fihi fadl. Ya, ketika para ulama itu saling muzakarah, saling mengulang antara satu dengan yang lain, saling diskusi antara satu dengan yang lain, maka itu juga menjadi keutamaan bagi mereka. Wa fi man ta'allamu minhul ilm lahum fihi fadl. Ya, dan pada orang-orang yang belajar dari mempelajari ilmu dari mereka, maka mereka, para ulama itu juga memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan dari itu. Dari orang-orang yang mereka tempati untuk belajar, para ulama itu, mereka juga mendapatkan keutamaan atau keistimewaan. Wa fi man 'allamuhul ilma lahum fihi fadl. Dan ketika para ulama itu mengajarkan ilmu itu ya, kepada murid-muridnya, maka itu juga akan menjadi keutamaan, keistimewaan bagi mereka. Intinya, para ulama itu baik dalam posisi mereka sebelumnya sebagai seorang penuntut ilmu maupun setelah kemudian mereka menjadi ulama, mereka memiliki banyak sekali keutamaan, banyak sekali keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Ajurri rahimahullah mengatakan, faqad jama'allahu lil ulama'il khaira min jihatin katsirah. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mengumpulkan kebaikan untuk para ulama itu dari berbagai penjuru, dari berbagai sisi. Ya. Nah, sehingga akan sangat besar kerugian kita ketika kita tidak berusaha untuk mengambil kebaikan-kebaikan para ulama itu yang notabene telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itu Al-Ajurri rahimahullah mengatakan, nafa'anallahu wa iyyahum bil ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dan kepada para ulama itu dengan ilmu yang mereka miliki dan yang mereka ajarkan. Kemudian pesan yang ketiga, kata beliau, man dana minal ulama lam yakhlu min da'watin salihatin minhum. Siapa yang dekat dengan ulama, maka dia tidak akan terluput dari doa-doa saleh para ulama itu untuk dirinya. Jadi kalau kita dekat dengan ulama, maka kita akan selalu mendapatkan doa-doa kebaikan, doa-doa saleh dari para ulama itu. Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala pernah menceritakan tentang salah seorang gurunya, yaitu Al-Imam Burhanuddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala, yang menulis kitab, ya, salah satu kitab paling penting, kitab paling monumental dalam adab menuntut ilmu, yaitu Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang gurunya Ibnu Jama'ah Al-Kinani ini,
lazamtuhu ziyadatan ala 3 sinin. Ya, saya telah bermulazamah, saya telah bermajlis secara intensif dengan beliau lebih dari 3 tahun lamanya. Wa wasaltu alaihi bil ijazati syai'an katsira. Dan saya telah tersambung, sanad-sanad saya telah tersambung melalui beliau secara ijazah itu melalui dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Wantafa'tu, ini poinnya. Wantafa'tu bi barakatihi wa du'aihi li katsiran. Dan saya juga sudah mendapatkan manfaat begitu banyak dari keberkahan ilmu beliau dan doa beliau kepada saya, doa beliau untuk saya. Jadi Anda bayangkan kalau kita bermajelis dengan para ulama, maka ucapan-ucapan doa itu akan terus keluar. Mereka akan mengatakan jazakallah khairan, semoga Allah memberimu balasan terbaik. Atau mereka mengatakan pada kita barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Atau misalnya mereka mengatakan hadakallah, semoga Allah memberimu hidayah. Ini adalah doa-doa kebaikan yang diucapkan oleh para ulama itu. Dan betapa besarnya kerugian kita ketika kita terluput dari semua kebaikan-kebaikan itu. Kemudian yang keempat, pesan yang keempat, beliau katakan majalisul ulama min khairil majalis. Majelis-majelis para ulama itu adalah salah satu majelis terbaik. Salah satu majelis terbaik yang ada di muka bumi ini, itu adalah majelis para ulama. Qala Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala. Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah mengatakan, man arada an-nazara ila majalisil anbiya, sesiapa saja yang ingin melihat majelis-majelis para nabi, falyanzur ila majalisil ulama, maka hendaklah dia melihat kepada majelis-majelis para ulama. Seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa kehadiran para nabi dan rasul itu telah digantikan oleh para ulama kita. Karena mereka lah warasatul anbiya wal mursalin. Mereka adalah pewaris ilmu para nabi dan rasul. Maka tidak heran kalau Sahal At-Tustari mengatakan, siapa yang ingin melihat, menyaksikan majelis para nabi, maka hendaklah dia melihat, hendaklah dia hadir di majelis-majelisnya para ulama. Muslimin muslimat, ikhwani wa akhwati, kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang ini pada kesempatan yang akan datang. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.